Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Morning, Mama. How are you today? I am fine. And you? Ya, benar. Jadi, dalam bahasa Indonesia ketika kita mengucapkan salam kepada orang lain atau teman kita, itu kita bisa menggunakan kata good morning, good afternoon, good evening, dan good night. Dalam bahasa Indonesia, kita biasa menggunakan good morning. Itu dalam bahasa Indonesianya adalah selamat pagi. Nah, dalam bahasa Inggrisnya good afternoon. Dalam bahasa Indonesia kita bisa menggunakannya dengan kata selamat siang. Lalu ada good evening. Dalam bahasa Indonesia kita bisa mengatakannya selamat sore. Lalu yang terakhir ada good night. Dalam bahasa Indonesianya adalah selamat malam. Nah, selain itu, ketika kita menanyakan kabar kepada teman kita dengan menggunakan bahasa Indonesia, mungkin kalian berkomunikasi dengan teman kalian menggunakan bahasa Inggris dengan menanyakan how are you today, bagaimana kabarnya kalian hari ini. Itu dalam bahasa Indonesianya adalah bagaimana kabar kalian hari ini. Atau bagaimana kabar kamu hari ini, begitu dalam bahasa Indonesia. Nah, itu sekilas dari review materi sebelumnya ya, tentang menyapa. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah baiknya dipimpin berdoa untuk ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas ya. Selanjutnya Ibu absensi terlebih dahulu. Oke, sebentar. Bagus Bani ada? Eka Sulis ada? Eliana Maulida? Tuti Alawiyah? Fatimah Zahra? Arini Ika Ramadanti? Cicin Dwi Quraini? Dinda Ulfa? Syafti Yunda? Erdita Nurrahmawati? Bulkis Banawati? Alfi Hoiriyah? Siti Murtifatul? Vina Dwi? Marcelia? Lisa Kuratoini? Lina Umayatul Hasanah? Siti Yulia? Dwi Sinta Oktaviani? Dan Sofia Arabella? Wah, hadir semua ya untuk hari ini, alhamdulillah. Oke. Jadi, before we begin, let's review the lesson from yesterday. Ada yang masih ingat nih, last week, minggu lalu, pertemuan sebelumnya. Nah, kita membahas tentang apa? Tentang apa, Sinta? Minggu lalu kita mempelajari membaca cara cetak tiket mandiri. Ya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara cetak tiket mandiri. Minggu lalu kita masih mempelajari tentang alat transportasi umum. Nah, today kita akan membahas materi tentang alat transportasi umum juga, namun pada bagian menulis. Kita hari ini pada bagian menulis. Tujuannya adalah dari pembelajaran ini diharapkan kalian akan mampu menuliskan pengalaman pribadi kalian naik transportasi umum. Tentunya kalian sudah mengetahui kan alat transportasi umum itu seperti apa, karena minggu lalu kita sudah mempelajarinya. Alat transportasi umum itu adalah alat untuk memindahkan sesuatu
dari tempat satu ke tempat lainnya. Misalkan nih, kita dari Jakarta mau ke Yogyakarta, tentunya kan kita kan naik transportasi kan. Nah, itu juga yang disebut dengan alat transportasi umum. Ada yang pernah naik alat transportasi umum di Jember? Saya Bu. Ya, Lina? Saya pernah naik Gojek sama angkot. Ya benar, angkot biasanya kalau di Jember itu dikatakan lin juga ya. Ya benar. Nah, selanjutnya pada hari ini Ibu akan menjelaskan nih di sini bagaimana caranya kalian menuliskan pengalamannya kalian tentang prosedur melakukan suatu kegiatan. Bisa dilihat di sini ya anak-anak, di LCD yang sudah Ibu siapkan. Di sini ada 2 struktur. Nah, selanjutnya I will explain the procedure or step to write personal experience. Nah, jadi saya akan menjelaskan prosedur dan langkah-langkah dalam menuliskan pengalaman pribadi. Baik, Ibu hapus dulu ya. Bisa terlihat jelas? Bisa Bu. Nah, strukturnya ketika kita menuliskan suatu pengalaman pribadi itu ada dua strukturnya. Nah, yang pertama di sini description of the aspect that you will explain. Jadi, deskripsi apa yang akan kalian jelaskan. Pada line pertama itu kalian bisa di line atau paragraf pertama kalian bisa menjelaskan nih apa yang akan kalian jabarkan. Misalkan pada minggu lalu saya pergi ke Yogyakarta, pada minggu lalu saya pergi ke Roxy dan lain sebagainya. Yang kedua di sini strukturnya ada langkah-langkahnya bagaimana. Step to use this aspect. Nah, langkah-langkah penggunaan aspek tersebut, aspek pada yang pertama ini. Pada struktur yang pertama, you should use a conjunction that indicates the sequence of events. Jadi, pada struktur yang pertama ini, kalian menggunakan kata hubung yang menandakan urutan kejadian. Yang pertama di sini menggunakan konjungsi atau kata hubung. Seperti first, pertama, next, selanjutnya, after that, dan sesudah itu. Oke. Yang kedua di sini selain menggunakan konjungsi urutan kejadian, you should use a verb that show a command. Jadi kalian menggunakan kata kerja yang menunjukkan perintah. Nah, pada langkah-langkah kalian menggunakan kata kerja yang menunjukkan perintah. Contohnya di sini, for example adalah click. Klik yang artinya adalah masukkan. Enter. Klik, wait, verify, and klik lagi. Yang artinya adalah masukkan, klik, tunggu, verifikasi, dan klik lagi. Baik, dari materi tadi yang sudah Ibu jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, Dusinta dipersilakan. I want to request about apakah dalam menggunakan langkahnya hanya menggunakan enter, wait, verify, and klik match. Nah, benar. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Apakah di sini ketika kita menyusun teks pengalaman pribadi kita dalam menaiki alat transportasi umum hanya menggunakan kalimat yang tadi ya? Tentu saja tidak. Kalian bisa mencari referensi lain ya di Google. Banyak sekali di sana kata kerja yang digunakan dalam langkah-langkah menyusun cerita di internet, buku dan lainnya. Kalian bisa baca di situ banyak sekali. Contoh tadi digunakan untuk
menggunakan cetak tiket mandiri saja seperti materi yang sebelumnya kita sudah pelajari. Masih banyak kata kerja yang menunjukkan perintah. Begitu. Do you understand? Do you see that? Ya, baik. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, selanjutnya adalah tugas. Nah, tugas kalian adalah menyusun pengalaman pribadi kalian dalam mengendarai atau naik alat transportasi umum, baik di Indonesia maupun di negara kalian masing-masing. Sebelum itu, Ibu berikan contohnya ya. Ibu berikan contoh bagaimana menceritakan pengalaman pribadi kalian dalam naik alat transportasi umum. Ibu menggunakan bahasa Inggris ya, karena tentunya kalian di sini sudah tahu semua bahasa Inggris. Oke, Ibu mulai. Last Monday, I went to my grandma's house to spend my holiday with my family. There are Siska, Benny, Mommy, and Daddy. First, I went to my grandma's house with bus Transjakarta with the cost is 20,000. I depart from 8 AM to 10 AM. Need 2 hours to arrive at my grandma's house. The bus Jakarta was high quality because the AC in the bus so fresh and so many the entertainment. There were song, magic, and the food so complete like a noodle, meatball, meat. After we arrived at my grandma's house, we gave grandma a gift that was so beautiful. So grandma felt proud to me and my sister and brother because we were gave grandma a gift. After that, I back to my bus to turn back at my house, and we got to the two Transjakarta. I like bus Jakarta because that bus made me comfortable. Yeah, the bus is so interested. Oke, itulah contoh tadi pengalaman pribadi menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, di sini ada nggak yang bisa memberikan contoh dalam menggunakan bahasa Indonesia? Ya, Rina dipersilahkan. Dari situ tidak apa-apa. Senin lalu saya pergi ke rumah nenek saya untuk menghabiskan liburan saya bersama keluarga saya. Mereka adalah Siska, Benny, Mommy, dan Daddy. Pertama, saya pergi ke rumah nenek saya dengan bus Transjakarta dengan biaya 20.000. Saya berangkat dari jam 8 pagi hingga pukul 10. Membutuhkan waktu 2 jam untuk tiba di rumah nenek saya. Bus Jakarta berkualitas tinggi karena AC di dalam bus sangat segar dan banyak hiburan dan lagu, sulap, dan makanannya sangat lengkap seperti mie, bakso, daging, dan lain-lain. Setelah kami sampai di rumah nenek, kami memberikan hadiah yang sangat indah untuk nenek. Jadi nenek merasa bangga kepada saya dan saudara perempuan dan laki-laki saya karena kami diberi hadiah nenek. Setelah itu saya kembali ke bus, saya kembali ke rumah saya dan kami pun sampai di Transjakarta. Saya suka bus Jakarta karena itu membuat saya nyaman. Ya, bus itu sangat menarik. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Lina. Sangat bagus sekali ya. Tadi sudah menjabarkan bagaimana pengalaman pribadi di Jakarta dengan menaiki bus Transjakarta ya. Ya, selanjutnya di sini kalian silakan menulis masing-masing sebuah pengalaman cara menggunakan suatu alat transportasi di negara Indonesia atau di negara kalian masing-masing. Ibu berikan lembar kerjanya dulu ya. Silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu selama 2 menit atau 5 menit ya. Jika sudah selesai, kalian bisa acungkan tangan.
Ada yang sudah selesai anak-anak? Ya, silakan. Dari masing-masing kelompok saya ingin salah satu dari kalian mewakili dari teman-temannya ya. Untuk maju. Silakan maju, Bu Sinta. Di sini yang pertama ada definisi aspek yang akan dijelaskan, yaitu sekarang naik kereta api jauh lebih mudah sebab adalah dengan kereta tiket mandiri. Saya sendiri sering menggunakan layanan ini, misalnya 2000 lalu saya ke Semarang. Saya menggunakan layanan ini karena pakainya mudah. Di sini kejadian pertama, selanjutnya dan sesudah itu. Yang kedua di sini ada langkah-langkah penggunaan aspek tersebut, yaitu pertama masukkan kode pembayaran. Kode pembayaran biasanya berupa kartu, SMS, email atau notifikasi aplikasi. Selanjutnya klik tombol cari. Setelah itu tunggu sampai muncul. Ketika sudah muncul, verifikasi data penumpang dan kereta api sesuai dengan pemesanan. Jika sudah selesai, klik tombol biasa. Nah, di sini menggunakan data kerja yang menunjukkan perintah seperti masukkan, klik, tunggu, verifikasi dan klik. Itu. Baik, terima kasih untuk Dwi Sinta. Beri tepuk tangan untuk Sinta. Ya, benar sekali. Sesuai dengan yang tadi Ibu jelaskan, yang Dwi Sinta temukan ada dua struktur. Yang pertama ada deskripsi aspek yang akan dijelaskan. Di sana sudah ada kata hubung ya, Sinta. Yang struktur kedua ada langkah-langkahnya. Di sana juga sudah benar, Dwi Sinta. Sudah ada kata kerja yang menunjukkan perintah. Baik. Karena materi sudah selesai, so the conclusion is atau kesimpulan pada materi hari ini yaitu ketika kita menuliskan pengalaman pribadi dalam menggunakan alat transportasi umum, kalian bisa menggunakan kata penghubung atau konjungsi seperti yang Ibu tadi jelaskan, dan ada kata kerja atau verb yang menunjukkan kata perintah. Nah, tugas kalian akan Ibu koreksi, dikumpulkan ya anak-anak, di depan nanti dikumpulkan dan akan Ibu koreksi untuk Ibu bagikan minggu depan. Yang aktif tadi pastinya akan Ibu beri nilai tambahan, jangan khawatir. Nah, tugas kalian minggu depan adalah kita akan mempelajari tentang bagaimana berbicara tetap di alat transportasi umum namun berbicara. Nah, tugas kalian adalah membuat video vlog dalam menggunakan alat transportasi umum. Misalkan kalian naik angkot di Jember, itu kalian buat video ya bagaimana vlognya. Ketika kalian baru naik, cara ngomongnya gimana kepada supirnya begitu. For next week, material we will learn about transportation in the speaking section. Nah, untuk materi minggu depan, kalian akan mempelajari tetap di alat transportasi umum yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, class, we will stop here. We will continue this next week. Terima kasih untuk partisipasinya pada hari ini. Sebelum itu, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mau tidak